Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua saudara-saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Oke, kali ini Satpam Family bincang-bincang santai, ngaji santai bersama Bang Salim. Mudah-mudahan bermanfaat, kita ngaji santai. Subscribe, di subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Bersama Bang Salim kita ngobrol santai tentang agama. Oke, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan dalam menyebarkan kebaikan ini kita sama-sama diberikan ganjaran pahala yang setimpal. Oke, selamat menyaksikan. Tonton sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Tapi untuk aplikasi yang puasa gitu kan, kadang orang banyak ketipu sama itu, gua nggak sholat, gua nggak rezeki mah ada aja gitu. Bicara kayak mana? Ya itulah, kadang-kadang orang nggak sadar ya. Menurut pendapat orang kebanyakan itu, kalau orang diberikan kelebihan dengan kecukupan harta, ya kan, usahanya maju, ya kan, tanpa ujian, lalu dia seolah-olah berpendapat kalau dia tuh disayang Allah. Tapi ketika dia diuji dengan kesulitan hidup, ya kan, dengan sakit, kesusahan dan lain sebagainya, lalu dia berpikir bahwa seolah-olah Allah menghinakan dia, jauh sama dia. Padahal itu Allah katakan kala, tidak demikian. Ya, jadi Allah itu ya, kalau seandainya orang diberikan dengan kelebihan, ya, kelebihan dengan materi, padahal dia jauh dari perintah Allah, ya, meninggalkan sholat, ya kan, banyak perintah Allah yang ditinggalkan dan diabaikan, dan dia merasa bahwa Allah dekat sama dia, itu salah. Tapi itu bagian dari yang kayak tadi kan Bang, yang panjer rezeki yang di dunia itu bagian dari itu Bang. Ya maksudnya dia nggak soalnya apa, tapi rezeki itu terus, nanti akhiratnya dia nggak dapat gitu, maksudnya bagian dari itu juga. Apa enggak beda sama ini? Enggak. Jadi kalau yang namanya rezeki kan memang sudah dijamin. Ya, rezeki sudah dijamin. Ya, disitulah kita kembali kepada masalah takdir. Takdir itu segala kehidupan manusia dari dia lahir sampai meninggal dunia, itu sudah ada dalam catatan takdir, tersimpan rapi di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi takdir itu baik buruknya manusia, amalnya, ya kan, itu sudah ada. Di ahli surga neraka juga udah ada catatannya gitu, termasuk kita. Gitu. Jadi itu takdir. Nah, cuma perkara takdir ini kan ada kodok dan ada kodar. Kodok sesuatu yang belum terjadi, nah kodar itu takdir sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kalau kita bicara masalah takdir, Allah itu kalau sebelum mentok nih, belum menjadi takdir, masih kodok, masih dalam perjalanan ikhtiar kita, itu Allah berikan kebebasan. Dalam artian begini, Allah berikan kebebasan penuh kepada manusia. Lo mau cari jalan yang lurus apa jalan yang bengkok, apa jalan halal apa haram. Contohnya begini, di dalam catatan takdir ini orang ini bakal punya kendaraan, atau mobil atau motor. Nah cuman perkara untuk mendapatkannya ini Allah beri kebebasan. Apakah dari mau hasil korupsi, ya kan? Apa mau ada cara mencuri, itu kan jalan yang haram. Ya, dia akan dapatkan itu namanya kendaraan, mobil atau motor, dia dapat, dia punya, tapi hasilnya dari jalan yang haram. Tapi kalau dia meninggalkan yang haram, lalu dia mengambil cara yang bersih, dia kerja keras, dia berusaha dagang atau dia kerja, dia tani, lalu dia dapatkan juga itu namanya mobil, sama.
sama-sama mendapatkan mobil dan motor, jalannya beda. cuma jalannya beda. Berarti kalau masalah jalan tinggal kita yang memilih. Tinggal kita yang memilih. Kan Allah udah beri petunjuk. Iya. Ini jalan yang halal, ini jalan haram. Iya, benar. Ini yang Allah ridho, ini yang Allah murka. Iya. Terserah kita itu. Kita pilih. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita cari jalan yang halal, akan dapatnya halal, Allah ridho. Tapi kalau kita keburu nggak sabar nih, kita pengen ngotot buru-buru punya nih, kita pakai jalan pintas, jalan yang haram, tapi Allah murka. Iya. Padahal intinya kita akan dapat juga, Iya, benar. cuman sabar. Sabar. Nah, itu. Ya, makanya kadang-kadang kalau misalnya orang itu kebanyakan ya, pas giliran kesusahan di status, ya Allah, ya mana itu begini amat ya, gitu. Kadang-kadang kebanyakan begitu. Iya. Nah, itu dia. Jadi manusia itu kan memang sudah Allah katakan sifat itu berkeluh kesah, Iya, iya, tidak pernah bersyukur dan bersabar. iya. Makanya di dalam hadis juga dikatakan oleh Nabi itu, cukuplah orang dikatakan sebagai orang yang beriman dan bertakwa, ya, sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Kalau dia memandang nih dalam segi dunia, melihatnya yang bawah, urusan dunia nih, Iya. jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Bahwa di bawah kita masih banyak orang yang lebih, Iya, benar. lebih susah dari kita. Maka kita akan bersyukur. Nah, jadilah kita orang bersyukur, Iya, benar. ya kan? Nah, kalau untuk jadi orang bersabar tadi itu. Iya. Jadi kita orang bersabar. Nah, kalau untuk agama, kita jangan lihat bawah, lihat yang Yang atas. ya. Kenapa? Kalau untuk agama, rujukannya nih ngeliat orang yang lebih hebat, Iya. lebih alim, lebih pintar, lebih taat. Wah, seandainya saya seperti itu, ingin saya. Nah, Iya. jadi kita menjadikan orang yang bersyukur, Iya. ya, bersyukur dan bersabar. Ya. Nah, tadi itulah syukur dan sabar. Untuk dunia melihat yang bawah, jadi kita bersyukur bahwa kita masih lebih baik daripada dia, gitu. Iya, benar. Ya kan? Nah, melihat ukuran agama, akhirat, melihatnya yang lebih tinggi. Tinggi, iya. Ya, kalau lihat orang alim yang lebih taat, lebih alim, lebih hebat, ya kan? Pengen saya seperti itu. Nah, makanya dibilang hasad. Hasad itu orang yang iri Hasan. dengan kelebihan. Hasad. Hasad. Hasan. Hasad. Hasad itu orang yang iri dengan kelebihan orang. Hasad itu di dalam urusan dunia itu dilarang, haram. Tapi kalau dalam urusan agama itu boleh. Ya, seperti kalau orang urusan dunia nih hasad kepada orang kaya, aduh, gue pengen kan punya seperti itu. Atau mungkin pengen kelebihan orang tuh hilang dari dia. Itu hasad. Makanya hasad tuh kalau urusan dunia itu seperti kayak SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu. Itu hasad. Iya, benar. Nah, ada hasadnya seperti itu dilarang. Ya, urusan dunia itu sangat dilarang, itu haram. Tapi ada hasad yang dibolehkan kepada hasad urusan agama, urusan akhirat. Ya, kita iri dengan orang-orang baik gitu, ya kan, orang soleh, orang alim, ya kan, orang yang taat, itu kita iri, itu boleh. Ya, maksudnya saya ingin seperti dia gitu ya, bisa taat, rajin ibadah, soleh, berilmu juga, itu boleh. Nah, itu hasad yang dibolehkan. Nah, makanya ya itulah kita ya dalam perkara ini ya kita memang harus benar-benar belajar dan belajar lagi. Karena apa? Ilmu itu kan datang tidak sendirinya, harus dengan belajar. Makanya seperti yang tadi kita bahas itu, orang kalau sadar dengan takdir tadi, bahwa yang namanya takdir itu tidak akan berubah. Yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Nah, jadi kalau takdir sudah tidak bisa dirubah itu, kita harus yakin bahwa kalau memang Allah takdirkan kita bakal punya apa, itu pasti punya. Mau pergi mana juga pasti punya. Tinggal jalannya kita yang Nah, makanya di situ kita harus cerdas, harus kita pintar ini. Tinggalkan yang haram. Misalnya kita akan dapat yang halal. Udah pasti. Udah pasti itu. Udah pasti sebenarnya. Iya. Orang kenapa banyak mengejar yang haram daripada yang halal? Karena dia nggak sabar. Sabarannya nggak ada. Pengen buru-buru. Pengen buru-buru. Padahal nanti ujungnya juga dia bakal punya. Nggak punya. Ya seperti misalkan dia kepengen buat punya HP yang bagus, yang harganya mahal.
Lalu dia nggak sabar, keburu mencuri ngambil punya orang. Orang kesabaran Lalu dia dapat tuh HP. Iya, sama dapat juga. Padahal tanpa dia mencuri, kalau memang takdirnya dia bakal punya, dia akan dapatkan dengan jalan halal. Dia bakal punya juga. Nah, itulah nama takdir. Sebenarnya kita ini kalau sudah ditakdirkan, nggak usah khawatir. Kita bakal dapat juga, walaupun jalannya itu halal. Jangan milih yang haram. Makanya Nabi katakan, tinggalkan yang haram, niscaya kamu akan dapat yang halal. Tinggalkan yang haram, niscaya kamu akan dapat yang halal. Nah, ada kisah dulu nih, ada seorang, nah ini kisah bisa diambil pelajaran. Dahulu itu ada seorang yang sangat miskin, seorang pemuda, tapi sangat miskin, dia nggak punya apa-apa. Rumah nggak punya, bahkan makan juga dia, yang kadang sehari makan 2 hari bisa nggak makan. Sampai pernah dia kelaparan ya. Satu malam dia sangat kelaparan karena emang udah 3 hari dia belum makan. Nah, saking laparnya dia masuk ke rumah orang kaya. Nah, dia masuk tuh dari mulai jendela dia masuk. Tujuan dia tuh tidak ingin lain, cuma ingin cari makanan di dapur karena dia lapar. Cuma cari mau makan, bukan ingin mencuri apa-apa, cuma cari makan di dapur gitu. Dia masuk melalui jendela, dia buka, dia masuk. Nah, pas dia masuk, dia dapat makanan di dapur, dia ditemuin tuh makanan. Oh, makanan nih. Ya. Namun ketika sedang dia mau ambil, dia teringat dengan pesan Nabi. Pesan Nabi itu yang terngiang-ngiang dalam telinga dia itu apa? Tinggalkan yang haram, niscaya kamu dapat yang halal. Subhanallah. Nah, akhirnya si pemuda ini ingat pesan Nabi, nggak jadi tuh mau mengambil makan, nggak jadi, tinggal tuh. Setelah itu dia keliling-keliling tuh ke rumah itu ya, dia lihat ada lemari, ada kotak, dibuka kotaknya, ada perhiasan. Perhiasan tuh barang benda-benda berharga semua, intan, berlian, ya, permata, emas, mutiara, sama orang kaya kan. Nah, dia ada hasrat untuk mengambil, bisikan setan nih. Pas dia mengambil, ingat lagi pesan Nabi, tinggalkan yang haram, niscaya kamu akan dapat yang halal. Akhirnya nggak jadi itu diambil, ingat pesan Nabi, udah. Akhirnya dia mau keluar, dia melewati sebuah kamar itu terbuka pintunya tuh, ya. Dia lihat ada seorang gadis manis cantik, ya kan, sedang tidur, nggak tahu dia lagi tidur. Nah, auranya tersingkap, wih cantik kan. Nah, bisikan setan datang, dia punya niat ingin menidur gitu kan, ingin, wah ini perempuan cakep nih kan, bisikan setan datang. Tapi ketika sedang melangkah dalam kamar, ingat pesan Nabi lagi, tinggalkan yang haram, niscaya kamu akan dapat yang halal. Akhirnya si pemuda ini, wah berkecamuk tuh antara bisikan setan sama bisikan malaikat. Akhirnya apa? Akhirnya dia keluar dari rumah itu, keluar dia. Nah, kebetulan pas keluar itu menjelang waktu subuh. Akhirnya dia ke masjid, salat subuh. Nah, selesai salat subuh, itu si wanita ternyata datang, dia berkunjung menjumpai Nabi itu di masjid. Dia datang, ya. Dia mengadukan cerita yang semalam itu, diaduin bahwa ya Rasulullah, aku semalam kedatangan pencuri, jendelaku terbuka, kayaknya pencuri itu masuk. Nabi bertanya, lalu apa yang diambil? Tidak ada Rasulullah. Nah, kan aneh nih, kok pencuri itu masuk nggak ada yang diambil. Nah, Nabi bertanya, sebenarnya kamu tinggal sama siapa? Nah, si gadis itu dia menjawab, sungguhnya aku tinggal sendiri ya. Kedua orang tuaku sudah tiada dan aku anak satu-satunya. Aku mewarisi daripada kekayaan daripada orang tua gitu, rumah dan semua hartanya. Nah, Nabi risau dengan wanita ini, wah kasihan banget tuh perempuan tinggal sendiri. Nah, akhirnya sama Nabi dicariin pasangan. Berarti kamu belum menikah? Belum. Mau aku nikahkan kamu? Mau ya Rasulullah. Ayo dicari tuh di masjid, siapa nih pasangan yang cocok. Nah, ternyata yang ada di masjid pemuda tadi. Lagi jikir. Si pemuda ini pun mendengar pembicaraan tadi tuh, dialog antara si wanita dengan Nabi. Nah, ketika itu Nabi memanggil si pemuda tadi, wahai pemuda sini. Nah, si pemuda ini sangat ketakutan. Dia takut, wah kayak Nabi tahu nih.
Dia salah paham. Padahal Nabi memanggil dia tujuannya untuk dinikahin. Nah, datanglah pemuda dengan rasa takut ya kan. Ditanya, kamu sudah menikah belum? Kamu mau menikah? Mau ya Rasulullah. Ya kan? Akhirnya dinikahin tuh sama menikah lah tuh dia di masjid, dinikahin sama Nabi, menikah. Ya, sama nikah, udah kan jadi pasangan suami istri kan, dengan mahar yang murah gitu. Kalau zaman Nabi itu orang maharnya murah-murah aja, beda sama zaman sekarang. Nah setelah pulang, si gadis ini bertanya kepada pasangan suami yang baru, bertanya, kamu tinggal di mana? Aku tidak punya rumah, aku tidur seorang diri gitu. Aku tidur ya di mana aja, kadang di masjid. Ya sudah, kamu tinggal dengan aku di rumahku luas, ya kan? Nah diajak ke rumah. Setelah sampai di rumahnya, apa kata istrinya? Ini rumahku adalah rumahmu, aku adalah milikmu, semua yang ada di dalam sini adalah milikmu. Coba ya. Yang tadi yang mestinya dia mencuri, haram, jadi karena dia tinggalkan, akhirnya jadi halal. Walaupun prosesnya. Subhanallah. Nah inilah di sini bisa menjadikan contoh buat kita. Jadi benar, tinggalkan yang haram, niscaya kamu dapat haram. Jadi kita jangan ngotot ngambil barang haram, jangan. Karena kalau memang takdir, itu pasti kita dapat juga. Cuman kita sabar. Kita ambil jalan yang halal, jangan cari jalan yang haram. Gitu. Sabar aja. Kalau memang takdir nggak kemana, pasti dapat. Iya, karena memang udah ada catatannya gitu. Cuman memang prosesnya untuk mendapatkan itu Allah beri kebebasan. Apa mau jalan yang halal, apa yang haram. Allah kasih kebebasan. Iya, kalau mau jalannya haram, ya tunggu murka Allah. Kalau jalan halal, tunggu ridho Allah. Itu ada satu kisah menarik seperti itu. Ya, wallahu alam ya. Jadi itu buat pelajaran. Memang kisah-kisah itu bagus untuk pelajaran karena itu adalah pembelajaran, karena Allah sendiri dalam Al-Quran telah menjelaskan sesungguhnya di dalam Al-Quran ini Allah telah banyak memberikan tamsil-tamsil, perumpamaan-perumpamaan, dan itu tujuan agar menjadi pembelajaran buat kita ya, pembelajaran. Saya pernah bertemu dengan seorang yang memang dia itu ya punya sifat temperamen. Ya, karena di saat kampung itu dia disebut sebagai jawara. Jawara itu kan sifat temperamen. Kalau ngomong bahasanya sentapong orang-orang. Tapi dia itu memang ya banyak juga para ustadz-ustadz, guru-guru yang kadang-kadang sama dia juga dia kurang nyambung sama dia tuh, kurang nyambung. Cuma dia pernah waktu saya memberikan istilahnya suatu nasihat, ternyata sama dia diterima nasihatnya. Nah nasihat saya itu ringan. Saya bilang waktu ini tidak ubahnya seperti apa? Seperti es. Kita manfaatin habis, kita nggak manfaatin, kita diemin aja juga habis. Mencair gitu, nggak ada gunanya. Nah begitu juga waktu dimanfaatin habis, nggak dimanfaatin juga habis juga. Cuma bedanya kalau kita manfaatin, habisnya manfaat buat kita dan orang banyak. Waktu ini kita manfaatin untuk ibadah, beramal soleh, untuk saling mewasiati, menasihatkan, ya kan, berbagi. Nah kita isi waktu itu dengan manfaat. Memang habis, tapi habisnya manfaat, ya kan, dan bermanfaat buat diri kita juga orang banyak. Dan ujungnya mendapatkan ridho Allah. Nah sekarang waktu kita sia-siain dah, kita nggak manfaatin, kita nggak buat berbagi, ya kan. Pokoknya kita di waktu kita main-main aja gitu kan. Kita nggak isi dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan talim wa ta'lam, dengan menuntut ilmu, dengan berbagi, ya kan, pada orang banyak tentang ilmu agama. Kita sia-siain tuh waktu kita. Habis juga. Tapi habisnya sia-sia. Tidak ada manfaatnya dan itu akan mendatangkan murka Allah. Nah, itulah. Jadi es juga sama seperti es itu kan seperti itu.
kita manfaatin, kita bagi-bagi habis, kita diemin juga kita nggak habis. Itu seperti itu waktu, itu kan tamsil. Nah itu ternyata setelah saya memberikan penyampaian seperti itu sama seorang itu yang di Bang Jawa itu, dia senang itu. Akhirnya sampai dia datang, dia ngobrol sama saya itu. Dia bilang, Ustaz, saya jujur, dia langsung ngomong begitu mas. Saya tuh kalau saya nggak suka dengan para penceramah itu, saya nggak mau lama-lama, saya langsung keluar, saya tinggal. Tapi saya senang tadi tuh dengar tadi nasihat itu tuh. Nah itu kayak nyambung katanya. Nyambung. Itu bener banget katanya. Waktu itu kata tidak beda seumpama es. Dimanfaatin habis, nggak dimanfaatin pun habis. Itulah waktu. Beda habisnya. Nah, ada yang habis sia-sia. Ada habisnya manfaat. Nah, itu seperti itu waktu. Makanya kita membaca tamsil seperti itu buat hikmah kita. Iya ya. Waktu itu seperti es benar. Dimanfaatin habis, nggak dimanfaatin juga habis. Nah, itu kan tamsil. Jadi tamsil itu mudah dicerna sebenarnya, baik kalangan orang awam maupun orang-orang berilmu. Makanya kebanyakan di Al-Quran itu orang sering memberi tamsil, karena tamsil itu mudah dicerna, mudah gitu. Siapapun orang mudah membaca tamsil seperti ini kan. Apakah tidak melihat bagaimana langit ditinggikan, langit dihamparkan, bumi dihamparkan, gunung ditegakkan, langit ditinggikan. Itu kan bahasa tamsil. Apa kamu tidak melihat unta? Ya. Apalah yanjuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Itu Allah memberikan tamsil. Apa kamu tidak melihat? Ya kan? Bagaimana unta dia diciptakan, ya kan? Ya, bagaimana langit ditinggikan, gunung ditegakkan, bumi dihamparkan, ya kan? Nah, itu tamsil, ya kan? Jadi orang itu kalau yang cerdas itu sering melihat tamsil, karena tamsil itu sebenarnya hikmah, pelajaran penting buat kita. Gitu. Alhamdulillah, ya memang semua itu kita harus ya lagi dan lagi kita duduk dalam satu majelis ya, bertemu dengan orang-orang yang mau mengingatkan. Ya, makanya peringatan ini bermanfaat sampai Allah katakan wazakir fa'in ajikroh tanfa'ul, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan ini bermanfaat bagi orang beriman. Bahkan bagi orang nggak beriman juga manfaat. Makanya di situ kita harus banyak wazakir fa'in ajikroh, jadi saling mengingatkan. Karena ini manfaatnya luar biasa, saling mengingatkan. Makanya saya pernah teringat dengan seorang kawan yang ketika saya datang berkunjung silaturahim, dia seorang alim, seorang yang taat. Ya alhamdulillah dia memberikan satu kitab, satu hadis qudsi yang isinya luar biasa. Sampai kapanpun, sampai sekarang saya ingat dengan pesan-pesan ini. Di situ dibacakan ya secara garis besarnya tuh, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak berkeliling di muka bumi. Berkeliling, maksudnya naik gunung turun gunung, masuk desa keluar desa, ya kan? Masuk lorong keluar lorong, ya nyebrang sungai, nyebrang laut apa. Jadi paling banyak berjalan di muka bumi dalam rangka banyak menyebarkan kebaikan. Berdakwah ya. Jadi itu sebaik-baik manusia. Jadi banyak berkeliling di muka bumi ini dalam rangka banyak menyebarkan kebaikan. Nah, jadilah kita seperti orang-orang itu. Ya minimal kita di mana saja kita berada, kita jalan kemana aja dalam rangka mengajak kebaikan. Ya. Dalam rangka menyebarkan kebaikan. Dan itu sebaik-baik manusia. Ya karena ya kita lihat sebaik manusia itu kan para nabi, para rasul, para wali Allah. Kerjanya kan seperti itu. Dia bergerak kemana, berjalan kemana dalam rangka banyak menyebarkan kebaikan. Nah, setelah saya mendengar daripada hadis kursi tadi, saya berazam dalam hati, oh alangkah bagusnya kalau saya seperti itu. Jadi di mana saja kita berkumpul, kita berada, berjalan kemana saja, dalam rangka kita banyak menyebarkan kebaikan.
saling mengingatkan. Makanya bahasanya ringan kalau dalam ini hadis tuh. Karena memang kalau Baligu ani wal ayah gitu. kalau menurut saya orang-orang yang bakalan apa ya, bakalan ketemu sama Bang Salim itu sebenarnya orang-orang enggak orang sembarangan juga sih. Enggak. Iya maksudnya dalam artian Bang Salim itu kan kadang suka ke pos jarang gitu, tapi kan kalau saya pribadi melihat Bang Salim itu justru isi dalamnya sih yang saya paham baru sekarang. Karena yang kemarin-kemarin saya pikir Bang Salim itu orang yang suka stand up. Iya. Kalau ketemu suka ketawa-ketawa kita kan Iya. cuma ngobrol biasa gitu, tapi justru Iya. dalaman Bang Salim ini baru saya paham baru sekarang gitu. Iya. Karena ya ini jujur dari hati ya, saya bilang oh ternyata Bang Salim bukan orang sembarangan. Nah itu enggak, itu kan menurut saya kan Iya. kalau penilaian orang kan beda-beda Bang Salim kan gitu. Ya saya alhamdulillah bersyukur ya. Iya. Bersyukurnya Allah. Ya kan saya pernah dinasihatin sama seorang sahabat terbaik saya. Dia bilang begini, jadilah kita ini seperti orang yang tidak tahu. Masya Allah, saya kalau bicara gini seperti kayak batin saya ini seperti kayak gemuruh gitu. Ini maknanya bicaranya sih singkat, bicaranya pendek, tapi maknanya luar biasa dalam. Jadilah kita seperti orang yang tidak tahu. Kenapa? Ternyata benar, kita bisa tahu karena dikasih tahu sama Allah. Iya, jadi kita ini sebenarnya pada hakikatnya dasarnya kita ini memang Allahu Akbar. Kita ini orang yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kalau bukan Allah yang ngasih tahu, ngasih kita ilmu, kita bisa apa? Makanya jadilah kita orang yang tidak tahu. Jangan merasa kita ini orang yang tahu, jangan merasa kita orang yang bisa. Iya, karena kalau kita sudah merasa itu jauh dari Allah, jauh dari amal Allah. Allah paling nggak suka orang yang suka merasa. Allahu Akbar. Iya, merasa tahu, merasa bisa, merasa paling ini paling itu. Dia nggak sadar dia tuh bisa karena siapa. Iya, dia bisa tuh karena Allah. Kita nih apa, kita nih umi ya, umi itu orang yang nggak bisa apa. Kalau bukan Allah yang ngasih petunjuk ya, ngasih ilmu, apa yang kita bisa, nggak ada. Nah jadi intinya kita ini jadi orang yang merasa nggak bisa, jangan merasa orang yang bisa. Jadilah kita merasa orang yang tidak tahu, jangan merasa jadi orang yang tahu. Karena orang kalau sudah merasa ya itu tadi, jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah. Ya contohnya, maaf nih, saya kasih gambaran iblis laknatullah. Iblis laknatullah itu ketika disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan ya. Jadi sujudnya iblis kepada Nabi Adam itu bukan sujud sebagai penyembahan. Sujudnya para malaikat dan iblis ketika diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, itu sujudnya sebagai tanda penghormatan. Jadi sujudnya enggak seperti sujud orang sholat. Sujudnya seperti orang ruku. Sebagai tanda penghormatan. Ya orang kan kalau maaf ya, kalau seorang pembesar atau raja itu kan kita begini ya. Kita kan tahu gini ya. Jadi sebagai ruku ya, itu sujud penghormatan. Nah, iblis itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Dia menolak. Karena dia merasa. Merasanya dia apa katanya? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripadanya. Nah, merasa lebih baik. Ana khairun minhu. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, dia dari tanah. Padahal tuh nggak pernah ada tuh sejarahnya Allah katakan bahwa api lebih baik dari tanah tuh nggak ada. Tapi dia mengaku-ngaku mengklaim dirinya lebih baik dari Adam. Dia dari api, Adam dari tanah. Emang ada sejarahnya api lebih baik dari tanah? Nggak ada. Nah, itulah contoh kalau orang sudah merasa itu Allah benci, Allah murka. Padahal awalnya itu iblis itu sangat dekat kepada Allah. Sampai dia dibilang al-muqarrabun. Al-muqarrabun itu orang yang paling dekat sama Allah. Bahkan dia diangkat oleh Allah dari bumi di langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Bahkan dia berkumpul dengan para malaikat menjadi penasehat dan imam para malaikat. Itu iblis.
Nah yang dahulu sebelum dilaknat namanya Ajajil, iblis itu Ajajil. Iya. Ajajil ini sejarahnya bukan main. Dia salah satu jenis jin yang paling taat, paling pintar, paling cerdas, ya kan? Bahkan diangkat menjadi penasihat malaikat dan imam para malaikat. Bahkan dia dijulukin Al-Muqarrabun, yaitu orang yang dekat pada Allah, gitu. Iya. Salah satu jenis jin yang paling taat. Namun seluruh ketaatan dia, kehebatan dia, ketika dia udah merasa pupus, punah, hilang, sudah enggak dipandang sama Allah, sampai Allah murka, Allah usir dari namanya alam malakut, alam malaikat, diusir ke bumi. Yang tadi jadi imam malaikat jadi hina, diusir. Karena apa? Karena dia udah merasa. Jadi itu yang merasa itu benci Allah. Iya. Jadi Merasa paling makanya baik, kita jangan merasa paling merasa. tinggi, merasa paling hebat, Nah, merasa jangan. paling besar. Iya. Jadi kita ini merasa bodoh, merasa nggak tahu, merasa nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Kalau bukan karena Allah kita. Jadi kayak harusnya kita tuh seperti padi, semakin berisi semakin mendiduk. Nah, seperti itu. Karena memang Makanya sebenarnya mau jarang masalah, maksudnya orang-orang yang ya bukan ya, maksudnya kayak Bang Salim tuh, karena banyak duduk bareng, maksudnya ngobrol bareng sama orang-orang yang istilahnya pengetahuan agamanya mau agama yang tinggi, buat ngobrol masalah agama gitu jarang. Kebanyakan ya isinya cuma candaan gitu. Iya. Jarang yang kayak begini nih. Kalau begini kan kita ngobrol. Alhamdulillah. Iya, talim tapi serius santai gitu. Iya, betul. Iya. Justru jadi nggak terlalu fokus gitu. Iya. Tapi mengena gitu Bang Salim. Jarang Bang Salim, bener Salim. Alhamdulillah. Karena saya juga baru tahu Bang Salim ya kadang-kadang ini justru kalau dulu mah jujur ya dulu menolak sih. Iya menolak karena Iya. si Asia. Tapi kita kenal udah lama ya. Iya. Iya kenal udah lama gitu. Kenal udah lama banget.